Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan
tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya.
maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka
langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi
terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu
tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya,
kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners
yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya
mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya, dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita
tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama,
jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari
kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya.
Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba?
para tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan
tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya.
maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka
langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang
sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu
tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya,
kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners,
yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya
mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan. Misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita
tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama,
jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari
kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi,
Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan
tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya.
maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka
langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi
terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu
tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya,
kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners
yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada
hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah,
Kalau misalnya kita selanjutnya, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan, ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis, ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan, ya, dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf, ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib, ya, hari kita mengganti puasa tersebut, ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas, ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba, ya. Yang pertama,
Jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan
di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya.
Itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya.
Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba?
Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan
tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya.
maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka
langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, puasanya tetap insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi
terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu
tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya,
kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners,
yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh misalnya
mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita
tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal setelah telatnya. Yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama,
jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan
di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya.
Itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut, ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba, ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan, ya, di bulan selain bulan Ramadan, ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok, ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan, ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis, ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan, ya, dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah-telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya.
Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya, bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba?
Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya, tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya. Maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan. Dengan catatan
tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo netizen Tribuners yang kami banggakan, ada pertanyaan, apakah mimpi basah di siang bolong saat berpuasa akan membatalkan puasa? Jadi kembali ke hukum dasarnya, kalau kita mimpi basah di siang bolong saat dalam berpuasa tanpa diniatkan dan tanpa dihayal terlebih dahulu, maka itu tetap sah puasanya, tidak membatalkan puasa seseorang, karena itu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya yang menimbulkan rangsangan sehingga seseorang tersebut menjadi terpengaruh ataupun terangsang sampai mimpi basah tersebut. Akan tetapi ketika mimpi basah itu hanya sebatas mimpi, tiba-tiba bangun kemudian ternyata basah, maka langsung diniatkan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Puasanya tetap, insya Allah tetap sah dan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu barang, baik makanan dari beberapa rongga, baik dari rongga mulut, kemudian telinga, hidung, kemudian yang bawah ataupun yang lainnya.
maka dari itu puasanya tetap hukumnya adalah sah. Dan oleh karena itu di antara para netizen, jika hal itu terjadi dengan kita dalam sehari, maka tetap dilanjutkan puasa kita karena itu tidak membatalkan, dengan catatan tidak diawali dengan perangsangan ataupun dengan penghayalan. Sebaliknya, kalau diawali dengan penghayalan, diawali dengan perangsangan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan ya dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba. Para Tribuners yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakannya. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184 terkait dengan pertanyaan tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau demam atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di dalam hadis tersebut, di dalam dalil tersebut, maaf ya, itu di sana tidak disebutkan kapan wajib ya hari kita mengganti puasa tersebut ya. Tidak dijelaskan di hari apa kita mengganti puasa tersebut. Akan tetapi yang jelas ya, selain hari di bulan Ramadan. Nah, menyikapi pertanyaan bagaimana jikalau punya hutang puasa di bulan Ramadan tapi belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba ya. Yang pertama, jikalau ya puasa tersebut, hutang puasa tersebut ya dikarenakan kelalaian, kita sudah mengetahui hukumnya, tapi itu karena kelalaian kita, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, mengganti puasanya di bulan Ramadan ya, di bulan selain bulan Ramadan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7,5 ons ya bahan pokok ya. Nah, kalau misalnya kita tidak paham maksudnya terkait dengan hukum melaksanakan uzur ini, maka yang harus kita lakukan adalah cukup menggantinya pada hari selain di bulan Ramadan ya. Mengganti puasa boleh, misalnya mempunyai hutang puasa 2 hari misalnya, boleh mengganti 2 hari tersebut di hari yang lain selain bulan Ramadan, misalnya di hari Senin dan Kamis ya, ataupun boleh di bulan Syawal. Setelah telatnya yang harus kita lakukan adalah berpuasa sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.